penyidik sebagai tersangka jam 10 pagi, jam 9 aku sudah datang. Cross check, Pak Polisi, cross check. Polda Jatim, Polda Palu, Mabes Polri, silakan di cross check, disidik, silakan kooperatif. Sidang jam 9, sidang jam 10, jam 9 aku sudah datang. Sidang di Pengadilan Surabaya Negeri, sidang jam 10, jam 9 aku sudah datang. Dan itu pun molor-molor sidangnya. Sidang di Palu, sidang jam 10 pagi, jam 9 aku sudah datang ke pengadilan. Cek pengadilan Palu, cek pengadilan Surabaya. Aku tidak pernah mangkir, bahkan tidak pernah telat. Datang aku. Sidang di Jakarta, sidang jam berapa? Sidang jam 1 siang, baca duhur. Belum dimulai sidang kurang setengah jam, aku sudah menghadap. Nggak lari aku. Cek. Nggak pernah melawan hukum aku. Tak hadapi. Apalagi cuma ketemu Paul Zeng. Paul Zeng. Ngomong di Den Haag. Ini urusan hak dan batil. Kalau kamu mau bawa-bawa ini ke ranah-ranah agama, tak beli kamu, berapa hargamu. Kamu atau aku yang mati, selesai. Tak infakkan sudah. Ketemu manusia-manusia model kamu ini. Saya banyak punya teman pendeta. Saya banyak punya teman non-muslim, gak ada masalah. Di tahanan Bareskrim, saya kenal dan akrab sama orang-orang non-muslim. Gak masalah. Kalau kamu membawa ini ke ranah-ranah yang aneh-aneh, tak beli. Lo jual, gue beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta. Saya tadi lihat video Gus Nur itu yang komentari Paul Zeng itu ya. Sebelum sholat lohor, ini sekarang habis sholat lohor. Cuplikannya seperti itu. Gimana? Jadi di video itu Gus Nur mencoba merumuskan ya, dirinya itu seorang laki-laki ya, yang kesatria, tidak pernah lari dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Waktu diperiksa di Polda Palu, Polda mana itu, Surabaya, dan juga Mabes Polri, juga dalam sidang itu lebih waktunya itu dia tepati semua sesuai komitmen dengan polisi. Dan tentu dia mengkontraskan ya dirinya dengan para pengecut dia yang suka lari, seperti misalnya Paul Zeng. Dia lari dulu katanya di Jerman, sekarang di Belanda. Terus juga kece setelah menista Islam, kata Gus Nur itu ditangkapnya di sawah di Bali, lari. Sementara kalau Gus Dur ditangkapnya di rumah, nggak berusaha untuk lari. Ini soal penting ya buat seorang laki-laki ya, jangan sampai lari dari tanggung jawab. Tunjukkanlah ya bahwa laki-laki muslim itu apa, betul-betul kesatria gitu loh. Kalau korupsi jangan lari seperti Masiku. Terus nggak berani mengakui apa yang dia perbuat gitu loh. Rata-rata maling-maling itu kan lari ya. Loh, dia yang berbuat kok dia takut sendiri ya. Terus penista-penista itu juga nggak berani menghadapi ya argumen-argumen yang membantah, dan tidak berani berhadapan muka. Sebagai seorang laki-laki, dari Gus Nur kita belajar ya,
belajar banyak arti, makna, sebuah keberanian mempertahankan kebenaran dalam kehidupan dan tidak lari sebagai laki-laki ketika menghadapi yang harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Bahasa Gus Nur itu tidak perlu diedit, dia sudah bisa mengedit bahasanya sendiri. Justru yang harus diedit adalah bahasa laki-laki yang menistakan Islam, menistakan Al-Quran, menistakan Allah, menistakan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang harus diedit bahasanya. Kalaupun nggak berani, nggak mau mengedit diri sendiri, ya harus diedit oleh hukum, dan nggak usah lari sebagaimana ditunjukkan oleh KC yang harus ditangkap di tengah sawah, atau ditunjukkan oleh Paul yang harus terbang ke luar negeri dan bicara di dunia maya melalui Zoom. Tapi ini kita belajar banyak dari Gus Nur yang tampil apa adanya. Banyak orang yang tampil menjaga image ya, karena dia punya pangkat, punya jabatan. Dan terakhir kita lihat konferensi pers kemarin Sabtu malam atau Sabtu dini hari ya, Aziz Samsudin, pejabat penting di DPR dan juga tokoh penting di partai, itu harus harus dipaksa ya, karena memang terdesak dan tidak bisa mengelak lagi bahwa dia itu memberikan suap atau menerima suap ya dalam kasus yang ditangani oleh KPK. Kalau dia laki-laki muslim, sebagai seseorang yang bernama bagus, yaitu Aziz Syamsuddin ya, Aziz itu maha perkasa ya. Syamsuddin, Syams, matahari, din, agama. Dia harusnya menyerahkan diri, dan hati kecil tentu tidak dibohongi bahwa dia melakukan kesalahan. Dia harusnya sebelum ditangkap oleh KPK, dia harusnya menyerahkan diri. Itu lebih jantan. Dan banyak ya pejabat-pejabat publik kita ya yang pengecut karena sudah berbuat salah, dan dia menutupi kekeliruannya, menutupi perbuatannya yang tidak perwira, dan membiarkan aparat hukum bekerja yang akan memaksa orang-orang itu bisa ditangkap dengan terpaksa. Sementara Gus Nur itu tampil apa adanya. Ini bunyi truk si Edu lagi rekaman, dia nggak tahu kalau saya YouTuber. Terus gitu aja ya, pokoknya salut lah ya saya sama Gus Nur ya. Salut lah saya sama Gus Nur dengan segala kosakata, intonasi, dan ekspresi-ekspresi intelektualnya yang tentu tidak semua orang setuju, tapi itu lifestyle dia ya. Justru kalau dia harus tampil seperti gaya Aziz Samsudin itu bukan seorang Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko Tuang Durat dari Barung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Oh, udah selesai baru berhenti suara mobilnya. Parkir di situ dia. Udah 7 menit, kelamaan bosan juga ngeliat wajahku. Patore.